3 orang yang ingin bertanya, kami Saya izin bertanya. Ya, Kak? Untuk menentukan probabilitas itu tingkat kemungkinan kebenarannya lebih besar meskipun kemungkinan itu tidak bisa dikatakan secara mutlak kalau akan benar gitu kan ya, masih kemungkinan. Tapi untuk tingkat kebenarannya itu lebih besar gitu, kemungkinan yang probabilitas itu akan benar-benar terjadi gitu. Tolak ukurnya apa ya, Kak? Yang dijadikan tolak ukur gitu. Ya, baik. Pertanyaannya bagaimana untuk menentukan sebuah kemungkinan yang lebih pasti gitu ya? Bagaimana cara mengukur kemungkinan tersebut ya? Iya, tolak ukurnya apa gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi Kak yang ingin bertanya? Nggak tahu ini gimana. Coba. Silakan yang lain untuk bertanya terkait dengan probabilitas. Ini menarik, ini tema ini untuk didiskusikan terkait dengan ya ini sebenarnya masuk kepada isu tentang probabilitas ini juga sebenarnya sudah menjadi bahan perbincangan ya di kalangan teologi Muslim dulu awal-awal. Yang artinya kemungkinan apakah sifatnya adalah wajib, apakah mustahil, apakah ya perkiraan. Ini kemudian dulu pernah menjadi bahan perbincangan di kalangan para teolog Muslim ya. Kemudian lahirlah istilah, kalau Anda pernah dengar istilah istilah Qadariyah, Jabariyah, kemudian Asy'ariyah. Terkait dengan ada hubungannya juga nanti tentang perdukunan, karena kebetulan tadi juga bahas dukun ya, kahin, bahasa Arabnya disebut dengan kahin. Tapi dukun ini sebenarnya ya istilah yang istilah kampungnya, tapi kalau istilah medianya kan paranormal. Kalau orang medianya menyebut paranormal, tapi kalau orang-orang orang-orang kiai, orang-orang kalau dalam ilmu Islamnya ada yang menyebut kiai karomah, orang pintar juga disebutkan gitu. Nah, tapi ciri-cirinya nanti beda ya dengan dukun, dengan tadi udah dijelaskan perbedaannya dukun dengan probabilitas. Kalau dukun itu ya pasti terjadi, ya katakan dia meyakini, ya mungkin katanya dengan mendapatkan bisikan-bisikan dari gaib. Tapi kalau probabilitas ini hanya sekedar sebagai acuan untuk kemudian mengantisipasi terhadap sesuatu yang terjadi. Dan ini sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang kan ada BMKG. Nah, BMKG itu juga menggunakan istilah seperti probabilitas ini. Perkiraan akan adanya hujan. Kalau Anda punya handphone, saya rasa handphone Anda itu sudah dilengkapi dengan secara otomatis. Enggak tuh kalau handphone saya otomatis, misal sekitar jam daerah Tangerang Selatan atau daerah Jakarta itu jam 1 akan hujan, perkiraan hujan, tapi bukan hujan, perkiraan hujan. Nah, ini menarik ya. Jadi Anda yang tidak terbiasa alergi dengan hujan atau tentu Anda akan menyiapkan ya, kalau hujan ya silahkan, kalau enggak juga tidak gitu. Oke, silakan didiskusikan terkait dengan probabilitas. Silakan, kalau enggak dijawab dulu yang pertama. Ini berapa orang nih jumlahnya, pasti ada yang tertarik, nggak mungkin 45 orang untuk isu probabilitas kemungkinan. Silakan. Kak, saya izin mau bertanya. Iya, Kak.
silakan. Saya mau tanya gini, probabilitas itu sama statistik itu sama nggak sih Kak gitu kan? Kalau kalau misalnya mereka berbeda, apa sih perbedaannya? Terus kalau misalnya sama, mengapa mereka tuh dipelajarin bersamaan gitu? Makasih, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Ada lagi, Kak? Mungkin satu orang lagi bisa kita tampung. Iya, Kak Winda, silakan. Pertama, mengapa sih probabilitas itu dibicarakan dalam penalaran induksi itu? Terus yang kedua tadi mau nanya apa ya? Oh, yang kedua probabilitas itu dalam mantik namanya apa, Kak? Terima kasih. Baik, kepada kakak pemateri, dari 3 pertanyaan, apakah ada yang siap untuk dijawab? Kakak bisa diulang pertanyaannya dari yang pertama? Ya, baik. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Yulianti, bagaimana sih Kak tolak ukur untuk menentukan besarnya kemungkinan pada probabilitas? Kemudian yang kedua, apakah probabilitas itu sama dengan statistik? Itu poinnya dari Kak Srihatini. Dan yang ketiga, mengapa probabilitas itu dibicarakan dalam induksi atau mungkin kaitannya apa dan bagaimana? Lalu probabilitas dalam ilmu mantik itu disebut apa? Mungkin saya izin menjawab dulu ya. Saya izin menjawab terlebih dahulu kakak pemateri. Jadi saya yang pertama ingin menjawab dari pertanyaan Kak Srihatini. Apakah probabilitas itu sama dengan statistik gitu? Jadi probabilitas ini kan sebuah disiplin ilmu tersendiri ya dalam logika gitu. Nah dalam probabilitas ini kemudian itu kan ada yang namanya statistik. Nah, jadi statistik ini dia mengarahnya itu bagaimana cara perhitungannya dan sebagainya itu ke probabilitas gitu. Jadi hitungan statistik itu berbeda lagi Kak gitu. Jadi kalau statistik itu lebih spesifik, tetapi kalau probabilitas itu lebih umum gitu. Makanya tadi sudah dijelaskan di dalam makalah mana ya? Yang kaitannya ilmu dan probabilitas. Saya baca lagi ya. Jadi berdasarkan kenyataan bahwa teori generalisasi dan kausalitas bersifat probabilistik gitu. Jadi generalisasi aja yang kita udah kita udah bahas di beberapa pertemuan yang lalu, terus juga kausalitas itu juga bersifat probabilistik gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang dibahas di sini gitu. Ada beberapa perhitungan juga. Sama halnya dengan statistik gitu. Karena statistik itu kan juga sebuah disiplin ilmu. Nah, memang disiplin ilmu itu tidak terlepas dari adanya probabilitas ini, Kak.
Seperti itu. Karena semua ilmu juga pasti bersifat kemungkinan, meskipun kemungkinannya itu dapat dipertanggungjawabkan gitu loh dengan analisis data, dengan pengukuran dan lain sebagainya. Begitu Kak. Mohon maaf Kakak pemakalah yang lain atau Pak Hizbullah kalau ada tambahan boleh. Oke, sudah betul. Silahkan yang lain. Ya untuk statistik itu adalah salah satu juga termasuk cara dari penghitungan dari probabilitas itu. Tingkat kemungkinannya itu berdasarkan statistik ya. Makanya tadi kalau nggak salah dalam pemakalah ada istilah istilah dari ada namanya ya probabilitas a priori dan juga ada namanya probabilitas relatif frekuensi. Ini nanti bisa kalau yang statistik itu nanti adalah disebut dengan relatif frekuensi berdasarkan data-data fakta-fakta empiris statistik. Itu adalah bagian dari probabilitas jadi statistik itu adalah salah satu cara juga dari bagian cara penghitungan di probabilitas. Nah, yang pertanyaan ke mana tadi tadi ada hubungannya juga itu. Sudah dijawab Hamidah? Yang mana Pak? Untuk menentukan ya Pak ya, tolak ukurnya. Iya. Itu udah dijawab? Belum Pak. Sebelumnya, iya. Untuk pemateri yang lain apakah ada yang ingin menjawab? Kalau tidak mungkin kita ini ya. Saya akan coba menjawab. Jadi tadi kan kalau dalam probabilitas itu yang familiar ada dua ya, probabilitas a priori atau probabilitas berdasarkan pengalaman gitu, perhitungan akal. Kalau yang kedua probabilitas nilai frekuensi, jadi berdasarkan statistik ya dan fakta-fakta empiris. Namun ada pendapat lain yang berpendapat bahwasanya ada juga pendekatan subjektif gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi kalau misalkan probabilitas a priori itu tadi kan udah sempat disampaikan ya, bahwasanya jadi rumusnya itu adalah peristiwa atau PE sama dengan banyaknya kemungkinan peristiwa atau disebut dengan H dibagi atau per N, yaitu jumlah kejadian peristiwanya semuanya gitu. Nah, jadi nanti dari rumus itu akan keluar beberapa kemungkinan gitu. Nah, nanti dari hasilnya perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya dalam probabilitas itu ada ada beberapa angka yang menjadi acuan yang tadi sudah disampaikan bahwasanya perhitungan dalam probabilitas itu hanya ada 0 sampai 1 gitu. Dan yang 0 ini, perhitungan 0 itu adalah perhitungan yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Ya, bisa jadi ya udah harus kita lewatkan aja karena kemungkinannya 0 gitu. Kemudian itu kan ada mendekati 1, misalkan 0,50, oh ini kemungkinannya masih bisa kita pakai, 0,75 dan sebagainya. Sampai kalau misalkan angkanya itu menentukan angka 1, nah ini kemungkinan yang paling besar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk mengukur sebuah peristiwa yang pastinya kita harus memakai rumus-rumus yang tadi dulu, kemudian kita lihat nih hasilnya. Itu antara 0 sampai 1 perhitungannya. Gitu. Jadi kalau misalkan 1 udah sampai 1 nih, ini kan yang tertinggi ini. Nah, itu kemungkinan besar itu akan terjadi. Seperti itu. Itu kalau perhitungan dari probabilitas a priori.
Kemudian kalau misalkan dari, frekuensi itu kan dilihat dari apa ya, dilihat dari pengalaman juga ya. Cuma kalau yang saya baca sih, probabilitas, frekuensi ini agak sulit ya, karena kalau yang nilai frekuensi ini dia bisa memasukkan beberapa fakta yang masuk gitu loh. Jadi ada banyak banget gitu, sedangkan kan kalau probabilitas itu kan yang melalui a priori, itu kan berdasarkan akal ya. Jadi kayak tadi menggunakan koin atau dadu gitu. Jadi cuma ada 6 kemungkinan, tetapi kalau misalkan nilai frekuensi, itu berdasarkan fakta-fakta, itu ada banyak kemungkinannya, seperti itu. Nah, kalau yang subjektif itu seperti yang tadi yang kayak dibahas ada dukun-dukun gitu loh. Jadi, pendekatan perkiraannya dia ini berdasarkan, apa ya, pengetahuannya dia, sepengalamannya dia gitu, tetapi tidak disertai dengan, analisis data atau pengukuran data, seperti itu. Cuma poinnya adalah, jadi kalau teman-teman mau, membuat sebuah keputusan ya dari probabilitas ini tadi poinnya, setelah menggunakan rumusnya yaitu PE ya, atau apa namanya, kejadian sama dengan, banyaknya kejadian peluang dibagi atau per jumlahnya, banyaknya kejadian. Nah, itu hasilnya berapa, nanti itu bisa dikumpulkan, maka itulah yang akan menentukan antara 0 sampai 1, manakah yang paling dekat dengan sebuah kemungkinan yang tepat. Itu aja, Kak. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin nanti bisa diperbaiki. Ya, baik Kak Hamida, terima kasih. Iya, sama-sama, Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, ada yang ingin menjawab? Atau boleh, dibuka pertanyaan lagi mungkin sambil ditampung, Kak, pertanyaannya? Kak Hamida, Iya, Kak. saya izin bertanya. Iya, Kak, silakan. Berarti kalau berarti kayak hipotesis gitu bukan Kak, kalau probabilitas gitu? Probabilitas. Soalnya kayak hipotesis kan itu kan menentukan apa jawaban sementara gitu, kayak jawaban sementara. Terus ke probabilitas itu sama, Kak. Apa gimana, apa beda? Oh iya, berarti pertanyaannya apakah hipotesis dengan probabilitas itu sama, Kak, ya? Iya, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Hamidah, masih boleh bertanya lagi nggak? Iya, mohon maaf, Kak, suaranya kecil. Oh iya, Kak. Masih bisa bertanya lagi nggak, Kak Hamidah? Iya, boleh, Kak, silakan. Ya, aku pengen bertanya tuh. Tadi yang telah dijelaskan oleh Kak Hamidah tentang probabilitas kan. Nah, Suaranya kurang jelas ya. Coba suaranya. Ya. Kak Wilda, mohon maaf, kecil banget. udah jelas belum, Kak? Iya, alhamdulillah udah, Kak. Iya. Aku pengen bertanya yang tadi Kakak udah jelaskan tentang mengenai probabilitas. Nah, kan tadi kan Kakak sudah menjelaskan tuh ya, kalau probabilitas itu kan ada apa kayak kemungkinan besar gitu apa yang kita tuju gitu, kayak kita memperkirakan, dan itu ada perhitungannya. Apakah itu probabilitas itu termasuk dari bagian bagaimana cara kita mempelajari ilmu falak? Apakah itu termasuk, Kak? Jadi kayak jika kita mempelajari ilmu falak, kita juga harus kayak memahami
dalam probabilitas itu? Apa bagaimana, Kak? Iya, Mungkin itu aja Kak pertanyaan aku. baik Kak Wilda, kami tampung pertanyaannya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Silakan yang lain, kalau tidak langsung dijawab aja dulu, Hamidah dan kawan-kawan. Kak Hamidah, saya ingin menjawab yang pertanyaan yang ada di kolom chat dari Kak Andita Indah. Baik Kak, silakan. Sebelumnya mohon koreksinya ya Bapak dan teman-teman. Jadi pertanyaannya, saya izin bertanya, tadi disebutkan bahwa guru yang paling baik adalah pengalaman. Berarti pengalaman adalah ada keterkaitannya ya dengan probabilitas. Ada Kak. Jadi kan yang kayak udah dibahas tadi ya, jadi probabilitas ini ada yang juga berdasarkan pengalaman. Nah, berdasarkan pengalaman berarti ada dong tentu keterkaitannya gitu kan. Kayak pengalaman kayak yang udah salah satu yang saya contohkan tadi, pengalamannya misalnya kalau orang main hujan, itu kemungkinan akan sakit gitu kan. Jadi probabilitas ini kan adalah ramalan suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi pengalamannya itu kalau orang mandi hujan biasanya besoknya sakit gitu biasanya. Jadi kemungkinannya kalau kita mandi hujan besoknya sakit, kita tahu dari mana kalau sakit gitu, karena ada pengalamannya, karena ada pengalaman kita atau pengalaman orang gitu kan. Kalau dia setiap mandi hujan langsung sakit besoknya gitu. Dan itu juga hanya bersifat kemungkinan saja gitu. Jadi tentu ada keterkaitannya ya Kak, berarti pengalaman dengan probabilitas ini. Kemudian di dalam makalah juga dituliskan tentang ilmu dan probabilitas. Pertanyaan saya, mana yang lebih memungkinkan antara pengalaman dan ilmu untuk mengetahui atau menghitung probabilitas? Ini menurut mungkin lebih kayak tadinya kayak misalnya kayak orang berobat gitu. Ini. Kalau kita lebih percaya ke dukun atau ke dokter gitu ya kan. Jadi kalau otomatis kebanyakan orang akan percaya ke dokter. Karena apa? Karena dokter punya ilmunya gitu. Kemungkinan sehatnya itu kemungkinan besar ada gitu. Bukan berarti pasti sembuh, bukan gitu ya. Tapi kemungkinannya ada karena mereka tahu karena mereka punya ilmunya gitu Kak. Jadi mana yang memungkinkan antara pengalaman dan ilmu tuh mungkin lebih ke ilmu gitu ya Kak, karena lebih pasti dan juga mendekati hampir terjadi gitu. Tapi bisa juga ini pengalaman bisa jadi ke ilmu, misalnya gini kayak pengalaman mandi hujan ini kan mungkin kalau dipelajarin ya dalam ilmu mungkin bisa jadi memang ada bahwa dalam ilmu tersebut hujan tuh memang bisa membuat sakit gitu. Jadi ada keterkaitan antara pengalaman dengan ilmunya. Mungkin kalau dipelajari dalam ilmu kedokteran kalau mandi hujan ini bakal sakit gitu, ada teorinya, ada materinya gitu. Jadi kan nyambung tuh pengalaman dengan ilmu tadi gitu Kak. Mungkin itu sih Kak, atau boleh ditambah dari teman-teman dan mohon koreksinya juga Bapak. Baik, terima kasih Kak Wulan atas jawabannya. Gimana Kak, ada yang ingin menanggapi atau ada sanggahan? Tadi pertanyaan Kak Indah ya? Iya Kak Hamidah. Berarti
ada yang lebih berpengaruh ke pengalaman, ada juga yang ilmu gitu ya, Kak? Atau emang ilmu aja? Iya, bagaimana Kak Wulan? Ini ditanggapi? Apa tadi Kak tanggapannya? Suaranya agak kecil, mohon maaf Kak Indah. Oh iya, berarti dalam beberapa hal ada yang lebih berpengaruhnya itu ke pengalaman kayak tadi misalnya main hujan. Terus kalau yang ilmu itu lebih ke ilmu karena berobat gitu bukan Kak maksudnya? Atau memang semuanya itu lebih berpengaruh pada ilmu? Mungkin kemungkinan besar akan lebih ke ilmu kali ya Kak. Misalnya kayak peramalan cuaca, itu tuh orang-orang nggak berdasarkan pengalaman ya kan, orang BMKG gitu, itu pasti dengan ilmu gitu. Mereka punya ilmunya bisa mengetahui, oh kemungkinan ini bakal hujan, oh kemungkinan gunung ini bakal meletus gitu. Itu kan dengan ilmu, nggak ada dengan pengalaman ya kan. Karena kalau dengan pengalaman, apa pengalaman? Mungkin dengan pengalaman, oh kalau cuaca mendung kemungkinan hujan, itu. Mungkin kalau dengan pengalaman, kalau angin gelap, awan gelap, itu kemungkinan hujan. Tapi kalau orang yang BMKG itu pasti dengan ilmu, mereka bisa menghitungnya gitu kemungkinan wilayah ini hujan atau kemungkinan wilayah ini atau kemungkinan gunung ini bakal meletus gitu. Apa tadi tanggapannya Kandita, saya lupa tadi. Iya, kalau tadi kan kamu tuh ngejelasin kalau main hujan itu kan ke pengalaman. Kalau berobat itu ke ilmu gitu kan. Nah, berarti ini emang semuanya itu lebih berpengaruh ke ilmu. Iya, mungkin saya tanggapi sedikit ya. Maka dari itu di sini inilah fungsi dari adanya probabilitas gitu. Makanya kan probabilitas ini kan bukan sekedar sebuah kemungkinan ya, tetapi di dalamnya itu ada percobaan gitu loh. Percobaan yang di dalamnya tuh ada pengukuran-pengukuran gitu. Makanya tadi ada rumus-rumus dan sebagainya. Ini kan untuk apa? Untuk melahirkan sebuah kemungkinan yang lebih tepat gitu ya, yang lebih mendekati kepada kata pasti dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau misalkan berdasarkan pengalaman mungkin iya gitu, mungkin bisa seperti itu. Cuma, atau mungkin dari kayak yang tadi juga tuh subjektif gitu, yang katanya, dukun dan sebagainya, ini diperkirakan begini-gini bla 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 akan terjadinya hujan atau mungkin, seperti yang kemarin tuh akan terjadi, bencana dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan adanya probabilitas ini kan dengan beberapa perhitungan gitu, maka ketika misalkan kita disanggah, memangnya kamu punya bukti apa gitu. Kita punya, data gini, kita punya analisis data, kita punya, perhitungan yang memang memungkinkan hal tersebut akan terjadi, gitu. Makanya, dibutuhkanlah, adanya beberapa analisis tersebut, gitu, Kak. Iya Kak, makasih banyak Kak Winda dan Kak Boleh. Winda. Iya, boleh Kak Winda, silakan. Kak Winda. Gini, sebenarnya probabilitas itu sering kejadian ke kita, cuma kita nggak sadar kalau kita ngelakuin itu. Jadi gini Kak, misalkan ya, kita itu menyeberang jalan di lampu lalu lintas yang masih merah gitu, yang berhenti, yang nggak boleh jalan gitu. Nah, kita kan jalan tuh, posisinya kita jalan, nggak naik motor, kita posisinya jalan gitu. Tapi posisinya naik motor juga bisa sih sebenarnya. Posisinya naik motor nih ya. Nah, kita tuh buru-buru gitu, kita udah telat misalkan mau kemana gitu. Jadi alih-alih menunggu lampu hijau tanda berjalan, kita tuh justru nengok ke kanan ke kiri. Ada ini nggak ya? Ada mobil nggak ya? Ada motor nggak ya? Ada truk nggak ya? Gitu. Terus kita ngelihat, mobilnya masih jauh di sana gitu. Terus kita, udah nggak apa-apa lah. Kita itu aja, jalan aja gitu. Kita jalan gitu. Kita jalan. Nah, pertanyaannya gini Kak, apakah kita itu tahu dengan kepastian mutlak bahwa mobil yang kita lihat tadi tuh, mobil yang kita lihat itu dari kejauhan itu tidak bergerak cukup cepat untuk menabrak gitu? Apakah kita itu yakin gitu? Apakah kita itu pasti gitu? Nah, jika demikian, bagaimana kita itu mengetahui hal itu? Kalau enggak, bagaimana mungkin Anda melakukan
Anda membenarkan membuat keputusan seperti itu, karena keputusan itu kan apa ya, mempertaruhkan nyawa kita kan Kak, gitu kan. Nah, pertanyaan yang kedua, dapatkah logika membantu memahami bagaimana orang yang rasional dapat membuat keputusan yang beresiko seperti itu, meski tidak memiliki pengetahuan sempurna tentang semua faktor yang relevan gitu Kak. Jadi sebenarnya probabilitas itu diperluin banget, dan apa ya, pengalaman aja nggak cukup. Misalkan Kakak kemarin kan nggak nabrak gitu, jalan aja nggak nabrak gitu. Jadi ya udah sekarang itu aja, nerobos aja gitu. Itu namanya menggeneralisasi yang di pertemuan sebelumnya dijelaskan gitu Kak. Jadi harus ada harus ada logikanya, harus ada akalnya juga Kak gitu. Tapi nggak mesti dihitung-hitung dulu gitu. Kita lagi di lampu lalu lintas terus kita ngitung-ngitung peluang gitu. Yang ada belum selesai ngitung udah lampu hijau gitu. Kurang lebihnya kayak gitu Kak. Mohon koreksinya Bapak. Ya, baik. Terima kasih Kak Winda. Benar banget teman-teman apa yang disampaikan oleh Kak Winda. Karena kalau kita melihat dari sejarah adanya probabilitas ini tadi ya, yang udah disebutkan bahwasanya kan awalnya ini probabilitas itu adanya dari sebuah permainan dadu gitu. Yang mana permainan dadu ini itu kan timbul ya beberapa kemungkinan gitu, beberapa percobaan, yang ternyata setelah dipikir-pikir, adanya peluang-peluang ini tuh, sangat berkaitan sekali gitu kalau misalkan dikembangkan dalam sebuah disiplin ilmu gitu. Maka tadi benar banget kata Kak Winda, kita kita nggak cukup ya sekedar menerka-nerka, nggak cukup dengan sekedar pengalaman, tetapi juga ada teorinya. Ya, terima kasih Kak Winda sekali lagi dan teman-teman yang sudah menanggapi. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan ya yang belum dijawab. Ini ada pertanyaan tadi dari Kak siapa tadi ya? Yang berkenaan dengan ilmu falak, Kak Wilda kalau nggak salah ya. Apakah probabilitas itu ada hubungannya dengan ilmu falak gitu? Nah, ini mohon koreksinya teman-teman atau Pak Hizbullah. Jadi menurut saya, kalau misalkan kita melihat dari ilmu falak ya, itu kan juga ada kaitannya dengan ilmu hisab gitu. Terus, jadi ilmu falak itu kan bagaimana, perhitungan lintasan gitu ya, lintasan, astronomi, khususnya bumi, bulan, dan matahari gitu. Nah, terus, untuk memenuhi kajian-kajian tersebut, tadi kan ada, kaitannya juga dengan ilmu hisab. Ilmu hisab itu kan ilmu-ilmu perhitungan, ya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat nih, kita, spesifikasi dari probabilitas, itu kan, termasuk ke dalam pengertiannya adalah teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika. Ya, saya ulangi, probabilitas itu juga bisa disebut dengan teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika. Maka dari itu mungkin secara kita tidak tidak ketika sedang mengkaji ilmu falak gitu atau ilmu hisab gitu-gitu, yang kita pahami adalah sebuah rumus-rumusnya saja gitu loh, sebuah perhitungannya saja. Sedangkan kalau misalkan, kita kaji lebih dalam lagi, sebuah peluang itu aja ya, pada prakteknya itu ada ilmunya. Nah, ilmunya itu apa? Yaitu adalah probabilitas gitu. Bagaimana beberapa peluang, kesempatan dalam percobaan tersebut, kemungkinannya yang bisa direalisasikan. Seperti itu, Kak Wilda. Ada sanggahan atau dia ingin menanggapi? Saya coba ingin menanggapi. Oh iya, boleh Kak Salsa, silakan. Kan kalau ilmu falak itu kan yang berhubungan erat dengan ibadah umat muslim gitu, kayak penentukan awal bulan Syawal kayak gitu ya.
Nah, terus ada kaitannya juga tadi kata Kak Hamida tentang ilmu hisab gitu. Dan bukan hisab saja Kak, tapi dalam ilmu falak juga ada namanya ruqyat. Jadi hisab dan ruqyat. Nah, dua hal itu yang tidak dapat dipisahkan gitu dalam berpegang kepada dalam menentukan kayak awal bulan Syawal kayak gitu. Oh iya. Lalu jadi kalau hisab saja gitu, kalau misalnya kita dalam menentukan itu hisab saja gitu dan mengabaikan ruqyat, maka itu tidak bisa Kak gitu, karena itu merupakan sunnah gitu. Hisab dan ruqyat itu kayak sunnah yang tidak sunnah gitu, pokoknya yang harus gitu. Kayak harus ada hisab dan ruqyat, bukan ruqyat juga kalau misal kita menentukan ruqyat saja itu nggak bisa, jadi harus ada ruqyat dan hisab gitu. Nah, dalam proses hisab ini melalui penggunaan pemikiran matematis gitu dan teori probabilitas. Jadi menggunakan teori probabilitas dalam proses hisab ini. Nah, kalau dalam teori ruqyah itu baru menguji kebenaran dari hisab dan berguna untuk melakukan koreksi. Jadi hisab ini juga diperlukan teori probabilitas prosesnya. Terus kalau ruqyah itu yang menguji kebenaran dari hisab itu gitu, Kak. Oh iya, betul-betul. Terima kasih Kak Salsa. Ya betul banget teman-teman. Betul itu. Ya. Ya. Halo, suara saya jelas nggak? Iya Ya. Pak, alhamdulillah jelas. Bagaimana Pak Hizbullah? Mohon maaf. Suara saya jelas? Iya. Iya, Pak. Iya, tadi siapa tadi betul? Memang dalam ilmu falak itu memang juga menggunakan pendekatan probabilitas. Tapi nanti diuji ya, diuji karena ilmu falak ini kan ilmu, sebenarnya falak itu kan kalau dalam bahasa Arab kan falak itu artinya orbit, lintasan benda-benda langit. Nah, kita kan untuk tadi betul dibutuhkan ilmu untuk mengetahui tentang orbit atau lintasan benda langit ini. Karena itu nanti karena ada hubungannya dengan masalah ibadah di sini kan. Kalau secara umum ilmu falak itu ya lintasan benda langit nanti untuk mengetahui pertukaran bumi, bulan, matahari. Ya, dari sini kemudian nanti kita juga bisa mengetahui, misalnya paling sering lah kita guna seperti puasa ya kan, paling sering orang debat tuh puasa. Dengan ini tugas ilmu falak. Sama dengan nisfu Sa'ban kemarin, makanya dari NU itu mengeluarkan berdasarkan catatan ilmu falak mereka, ternyata nisfu Sa'ban itu jatuh kemarin tanggal berapa yang kemarin ini ya. Begitupun puasa, mereka juga menggunakan pendekatan hisab, hitungan, kemudian probabilitas, dan diujilah siapa yang paling kuat hasilnya itu, dan kemudian itu dijadikan sebagai bahan pegangan di dalam ibadah. Dan juga yang perlu diketahui bedanya dalam ilmu falak juga itu harus dibekali dengan ilmu syariat. Ya, artinya ilmu syariat itu artinya sebagai pedoman dan batasan dalam mempelajarinya. Karena dalam hakikatnya ilmu falak ini berkaitan dengan ibadah umat Islam. Jika salah saja dalam penentuan syariat dan hukumnya, maka akan menjadi fatal bagi masyarakat umum. Ya. Karena itu tadi memang betul ilmu falak juga satu sisi ada hubungannya dengan ilmu hisab. Ya, karena menggunakan pendekatan itu. Tetapi bukan kemungkinannya itu yang menjadi pegangan, tetapi hasil pengolahan kemungkinan itu. Dari hasil terkuat itulah yang kemudian menjadi menjadi acuan. Makanya kalau dalam kitab harus ada syarat untuk menentukan yang menyaksikan bulan, itu kan harus ada orang yang melihat, kemudian harus ada persaksian dan disaksikan oleh kemudian disyahadahkan, disahkan oleh sebuah lembaga seperti Kementerian Agama misalnya, seperti itu.
Nah, di situ ketika itu nanti baru kemungkinan tidaknya itu hilang di situ. Artinya kemungkinan untuk tidak terlihat bulan itu hilang dengan adanya sebuah perkumpulan itu. Nah, tetapi kemungkinan itu istilah probabilitas juga dipakai, ilmu hisab itu dipakai. Makanya yang namanya mungkin itu kan, makanya kalian harus tahu beda antara wajib, kemudian apalagi mustahil, apalagi mungkin. Kalau wajib itu kan artinya sesuatu yang harus ada, kan? Sedangkan mustahil itu artinya sesuatu yang harus tidak ada, ya kan? Nah, sedangkan mungkin lagi sekali, kalau wajib itu sesuatu yang harus ada, sedangkan mustahil itu artinya sesuatu yang harus tidak ada. Nah, sedangkan mungkin, kemungkinan itu adalah sesuatu, mungkin itu artinya sesuatu yang tidak harus ada, juga tidak harus tidak ada. Tetapi sebagai bagian dari menguji dari suatu kebenaran itu pasti juga menggunakan probabilitas dalam ilmu falak. Dan lagi sekali harus juga dibekali dengan ilmu syariat, karena ini berhubungan dengan ibadah umat Islam. Karena arah kiblat, ya kan, waktu sholat itu kan falak gunanya. Arah kiblat kemana coba? Kalau di Ciputat itu kemana arah kiblat? Dan itu harus ada orang yang benar-benar ahli dalam bidang itu. Nggak mungkin dengan nebak-nebak. Kalau Anda ke Ciputat aja, jangan atau di Jakarta, baru ke Jakarta Pusat, perasaan hadap kiblatnya ke sini. Kalau Anda ke Masjid Istiqlal, saya pun termasuk berpikir kiblatnya masih Masjid Istiqlal itu ke arah situ ya. Tapi ketika saya pulang, masjidnya kiblatnya berbeda. Nah, itu yang nggak bisa menggunakan ilmu araba-araba gitu. Tapi harus melalui penghitungan yang matang dan diakui oleh suatu tokoh ulama, kemudian lembaga yang dianggap otoritatif. Jadi itu ya untuk ilmu falak, ilmu nujum istilahnya. Ada juga nujum, astronomi, pernah dengar ya? Astronomi, ilmu nujum. Kalau ilmu nujum itu artinya bintang ya, ilmu perbintangan. Ya. Tapi kalau ingin bahas nanti sebenarnya berbeda pembahasannya, karena ilmu nujum itu lebih dikaitkan dengan astrologi, yang dimana astrologi itu mempunyai ilmu pengetahuan yang mempelajari benda langit, supaya digunakan untuk mengerti apa pengaruh benda langit tersebut terhadap nasib seseorang. Itu kalau ilmu nujum perbintangan. Jadi lebih dekat dengan ilmu ramalan yang dalam ajaran Islam mempelajarinya boleh, tapi untuk mempercayainya tidak dibenarkan. Untuk mempelajarinya boleh, tapi untuk mempelajarinya tidak dibenarkan. Nah, ya jadi beda lagi dengan astronomi. Kalau bedanya astronomi, Pak, kalau astronomi untuk membahas tentang langit, masalah langit secara umum ya, benda-benda langit secara umum. Tapi kalau ilmu falak itu adalah lebih membahas tentang benda-benda langit, tetapi kaitannya dengan ibadah. Jadi itu ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Iya, Apa baik, yang belum terima dijawab? kasih. Udah ya? Iya, kemudian masih ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan. Apakah probabilitas itu sama dengan hipotesis? Lalu mengapa probabilitas dibicarakan dalam induksi ya? Induksi, terus probabilitas dalam mantik itu disebut apa? Ya, kakak pemateri mungkin ada yang ingin memaparkan lebih dahulu. Silakan dijawab saja yang bisa dulu, yang tidak bisa diundurkan. Apa tadi perbedaan hipotesis dengan apa? Dengan probabilitas, Pak. Oh ya. Silakan dijawab. Ini kan pernah kita bahas ya dulu, hipotesis itu pernah ya dibahas ya? Iya, sudah, Pernah ya Pak. kalau nggak salah.
Siapa yang presentasi dulu ya? Kalau hipotesis itu kan berasal dari kata hupo ya, dalam berarti kurang ya, kurang atau di bawah. Sedangkan tesis itu berarti teori. Ya. Nah, kalau bahasa umumnya yang disebut sebagai hipotesis itu artinya adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, kan gitu. Atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, ya, hipotesis itu diartikan sebagai pernyataan keadaan yang sifatnya masih sementara, dugaan sementara. Lalu bedanya dengan probabilitas. Nah, kalau probabilitas itu kan dia tidak sampai menunggu, kalau probabilitas lebih kepada kemungkinan yang sifatnya action ya. Tapi kalau hipotesis itu kan Anda harus menguji dulu. Tapi kalau kemungkinan ya probabilitas itu kan misal Anda ingin kemungkinan akan begini dan begini, Anda tidak perlu menunggu sampai untuk dibukti, ya udah Anda harus sudah bersiap-siap gitu loh. Jadi makanya tadi kalau nggak salah ya dalam pemakalah itu manfaat mempelajari probabilitas itu adalah menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis. Apa hipotesis? Perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya. Jadi sudah diambil kesimpulan. Makanya mempelajari dari manfaat probabilitas adalah menarik kesimpulan secara cepat atas hipotesis. Kan hipotesis masih dugaan. Perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya, yang terkait tentang karakteristik sesuatu yang disampaikan itu. Atau juga bisa disebut, jadi kalau nggak salah dalam pemakalah itu ya intinya adalah mengambil kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Jadi memang ada hubungannya ya antara probabilitas dan hipotesis. Tapi kalau menurut saya hipotesis itu lebih luas ya, lebih panjang karena dia nanti pembahasannya lebih luas ya, karena dia nanti membahas tentang prosedur pengujian hipotesis. Misal menentukan formulasi hipotesis, kemudian dia juga nanti menentukan taraf nyata. Makanya kalau sering sampaikan kalau Anda nanti mendeskripsi, membuat nulis penelitian, Anda buat hipotesisnya. Tapi kalau kemungkinan itu kan Anda bisa jadi berpegang teguh kepada kemungkinan itu. Ya udah, kalau memang hasilnya begitu ya udah. Tapi kalau hipotesis setelah Anda uji, oh bisa jadi Anda kemudian pindah kepada yang lain. Ya. Tapi kalau probabilitas ini tidak sampai Anda kemudian ya udah, toh juga tidak begitu itu loh. Dia tidak terlalu menekankan kepada aspek pembuktian, tetapi persiapan ya. Itu bedanya dengan dengan hipotesis ya. Lagi sekali dia memiliki hubungan yang sangat erat antara probabilitas dengan hipotesis. Dengan hipotesis itu, probabilitas bisa mengambil kesempatan yang cepat untuk mengambil suatu kesimpulan. Misal kan tadi perkiraan hujan nggak ini, ya kan? Anda sementara mau pergi, apakah Anda nunggu hujan dulu nggak? Ya kan? Apakah Anda uji hujan dulu? Nah, untuk mengetahui kebenaran yang sifatnya benar-benar wajib, yang sampai kepada level wajib, makanya tadi saya sampaikan yang namanya mungkin itu, yang tadi saya sampaikan yang namanya mungkin itu sesuatu yang tidak harus ada, juga tidak harus tidak ada gitu. Makanya ini kaitannya dengan pernyataan si Winda tadi ya, istilah dalam ilmu mantik. Dalam ilmu mantik itu ada yang menyebutnya dengan istilah al-imkan ya. Al-imkan artinya kemungkinan. Al-imkan ini nanti masuk kalau nggak salah dalam materi tentang atau jihad. Apa istilahnya itu dalam bukunya siapa itu ada itu. Muwajjihat ya. Muwajjihat. Tapi disebut dengan istilah al-imkan. Al-imkan ini
ini nanti dibagi dua, ada namanya al-imkanul am dan ada namanya al-imkanul khas. Nah, jadi kemungkinan yang harus kita ketahui itu nanti ada dua, ada kemungkinan yang pemaknaannya yang umum, yang saya sebut tadi dengan istilah al-imkanul am, atau kemudian kedua ada kemungkinan dengan pemaknaan yang lebih khusus, yaitu kita sebut dengan istilah al-imkan al-khas. Nah, kalau dalam definisinya itu salbud darurah al-wujud wal adam, menafikan keharusan ada dan keharusan tidak ada. Jadi beda ya dengan hipotesis kalau kita lihat dari sisi makna ini. Jadi yang namanya mungkin itu bagi sekali adalah dan sesuatu yang mungkin itu artinya sesuatu yang tidak harus ada dan juga tidak harus tidak ada. Ya. Sesuatu yang mungkin itu kan artinya sesuatu yang tidak harus ada. Dengan demikian kita menafikan keharusan ada. Darurah al-wujud juga tidak harus tidak ada. Nah, karena itu kita menafikan keharusan darurah al-adam tadi, yang salbud darurah al-wujud al-adam. Yang dimaksud dengan salbud darurah al-wujud al-adam. Jadi sebenarnya dari maknanya sebenarnya makanya kita harus kemungkinan, ya namanya kemungkinan itu ya tidak berbeda dengan wajib. Kalau wajib itu kan sesuatu harus ada kan? Kalau mustahil kebalikan daripada wajib, sesuatu yang harus tidak ada. Nah, kalau yang kemungkinan gini dua-dua sesuatu yang mungkin sesuatu yang tidak harus ada dan juga tidak harus ada ya terserah. Kalau hipotesis nanti di pembuktian kan dia. Dibuktikan. Akhirnya kesimpulannya begini, meskipun nanti hasil dari hipotesis dia itu salah, tetapi bukan itu jadi pembahasan, tapi dia sudah menemukan kebenaran menurut versi dia. Kebenaran menurut versi yang mengadakan hipotesis itu. Makanya kalau dalam istilah fikih itu, kalau Anda pernah dengar istilah fikih namanya ijtihad. Ya, ijtihad itu makanya disebutkan dalam ungkapan hadis, apabila iza ra'yuna sahih, apabila pendapat orang yang idza hakamal hakimu, bunyi hadis begini, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim mengadakan sebuah ijtihad, kemudian pendapatnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala di situ. Nah, ya, dia mendapat 2 pahala. Ini bagi orang-orang yang mengadakan ijtihad ya. Nah, ini karena dia nanti menguji dari sisi dan menurut versi dia dan itu adalah benar. Nah, makanya makanya kalau sebut mazhab Syafi'i itu artinya mazhab pandangan syariat menurut pendapat dari Imam Syafi'i, bukan menurut agama Islam. Lagi sekali, bukan itu kebenaran menurut versi Imam Syafi'i. Makanya ra'yuna sahih yahtamilul khata', kalau kata ulama itu. Pendapatku benar, tapi bisa jadi mengandung salah. Nah, makanya hasil ijtihad dari seorang mujtahid itu adalah kebenaran mutlak bagi dirinya. Itu kalau Anda kalau ini hubungannya dengan mujtahid ya, orang-orang yang mengadakan mengadakan fatwa-fatwa itu kan dia harus itu. Jadi dia pun berdasarkan kemungkinan karena dalam hukum itu kan mereka tidak memang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada, tetapi kan nanti mereka terjadi perbedaan dalam memaknai sesuatu teks. Yang contohnya misal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya itu, maka dia harus menunggu sampai 3 quru, salasata quru. Salasata quru ini, nah dari kata quru ini kemudian mereka memungkinkan maknanya. Kalau kita bahas di probabilitas ya. Kemudian para mujtahid itu memungkinkan maknanya. Jadi dia tidak kalau menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan salah satu quru itu adalah suci dalam artian
ketika seorang perempuan itu diceraikan oleh suaminya, maka sucinya itu mulai dihitung. Jadi kalau cara menghitungnya adalah jika menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa wanita tersebut nanti halal nikah dengan pria lain, dihitungnya dengan datangnya masa haid yang ketiga. Jika jatuh talaknya pada masa suci. Dan datangnya masa iddah keempat jika jatuh talaknya pada masa haid. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanafi beda lagi. Kalau menurut Imam Hanafi bahwa wanita yang tertalak itu barulah halal nikah dengan pria lain setelah masa haidnya yang ketiga. Kan beda hitungannya itu. Jadi perbedaan dari kata suci dan tidak suci. Kalau Syafi'i mengatakan suci. Kalau nah ini dari sini maksud saya terjadilah perbedaan. Nah, nanti kebenaran itu, nah itulah pendapat dari mereka itu, menurut mereka adalah kebenaran menurut versinya. Makanya menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab itu menurut pandangan mazhab Syafi'i berdasarkan ijtihad beliau. Nah, jadi bukan berarti mutlak ya, mutlak benar. Tapi menurut Imam Syafi'inya mutlak benar. Nah, makanya tadi saya sampaikan idza hakamal hakimu fajtahada, apabila seorang hakim itu akan memutuskan perkara fajtahada lalu dia berijtihad summa asaba kemudian dia benar dari ijtihadnya falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Fa iza hakama wajtahada, apabila ia berijtihad kemudian summa akhta'a kemudian salah hasil ijtihadnya itu, falahu ajrun wahidun, dia mendapatkan dia mendapatkan 1 pahala dari pahala ijtihad. Jadi kebenarannya, makanya dalam fikih itu adalah sifat kebenarannya itu nisbi. Fikih itu nisbi, relatif. Jadi dia bersifat zon. Zon itu kan pernah saya sampaikan dulu ya, zon. Tapi zon dalam istilah fikih itu maksudnya adalah kebenarannya itu kemungkinannya mendekati kebenaran. Kalau nggak salah dulu pernah saya sampaikan bahwa ada istilah zon, ada kemudian istilah yakin, ada istilah jahil. Nah, kalau zon dalam istilah fikih itu adalah kebenarannya sudah level ke atas kemungkinan benarnya, zon. Makanya hasil ijtihad kebenaran fikih itu adalah nisbi, relatif, karena dia adalah merupakan zon dari seorang mujtahid. Zon itu artinya mengandung kemungkinan salah atau salah, namun mengandung kemungkinan benar. Tetapi hanya saja menurut mujtahidnya, hanya saja menurut Imam Syafi'inya misal, yang dominan adalah sisi kebenaran. Makanya menurut Imam Syafi'i begini, kemudian ada yang bertanya, kenapa kita nggak langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Bukan berarti seperti mujtahid Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki ini menduakan Al-Quran, bukan. Tetapi karena ada sisi perbedaan lafaz dalam memahami teks, kemudian tidak ada nabi yang menengahi. Kan Imam Syafi'i itu hidup pada masa tabi'in. Jadi nggak ada sahabat di situ. Jadi mereka wajar kemudian terjadi, menurutnya ini mungkin ya. Dikumpulkanlah semua dari hasil-hasil itu, tetapi kalau perbedaannya kalau dalam mujtahid itu mereka, makanya seperti Imam Syafi'i itu ahli logika, ahli mantik, ahli usul, ahli hadis, ahli fikih, kumpul. Makanya persyaratan untuk Anda menjadi seorang mujtahid itu harus ahli dalam bidang ilmu mantik ini. Jadi tahu sisi probabilitasnya, kemudian tahu sisi itunya. Nah, itulah sebabnya lahir kemudian istilah mazhab itu. Syafi'i, Hambali, bukan Anda bilang mau kembali kepada Quran dan Sunnah, ya gimana bisa kembali kepada Quran sementara Al-Quran pun maknanya berbeda-beda. Ya. Maknanya itu ya bukan berarti meniadakan dari Al-Quran atau Sunnah, bukan begitu. Makanya yang paling kuat logikanya itu dulu, yang kuat ilmu logikanya, kiasnya itu pada sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau bisa dikiaskan. Makanya kalau sahabat yang paling
pelaku, kalau sebut pelaku bid'ah yang paling nikmat adalah yang digagas oleh Umar bin Khattab yang tarawih 20 rakaat itu. Kalau Umar bin Khattab itu orang yang sangat dalam berijtihad itu sangat kuat sekali dalam dalam menggunakan kiasnya. Makanya beliau pengikut Umar itu banyak di Irak. Makanya ada Hijaz, ada Irak. Hijaz itu dikenal sebagai ahli hadis karena di sana ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Sedangkan kalau di Irak itu banyak orang-orang terpengaruh dari pikirannya Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib, karena itu pola pemikiran orang Hijaz dan orang Irak. Kalau orang Irak itu cenderung ra'yu menurut logika. Karena dia berpikir tentang sesuatu yang akan terjadi. Kalau orang Hijaz itu dia nggak memikirkan yang mungkin terjadi. Jadi kalau orang Irak itu dia berpikir kalau begini gimana ya, kalau begini gimana ya. Jadi dia sudah mulai logikanya main. Jadi itu ya terkait dengan tambahan bahwa memang ya probabilitas ini dibutuhkan dalam segala hal ya, nggak hanya dalam masalah hukum fikih, dalam pengambilan istinbat hukum, dalam kita hidup juga kita harus menghitungkan. Dalam masalah keuangan pun ada perencanaan itu kan. Kemungkinan ini kan ada juga kan dalam ilmu. Nah, itu yang ahli nanti ilmu ekonomi ya. Tapi istilah ini sangat dibutuhkan dalam semua aspek. Dalam yang paling dekat dengan kita misalnya tadi sampaikan dalam masalah ijtihad, dalam pengambilan hukum itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau dalam bahasa matematiknya disebut dengan al-imkan ya, al-imkan. Dan itu sebenarnya ini materi yang paling banyak paling berat menurut para ilmu mantik itu adalah ilmu ini, ilmu yang disebut dengan ilmu al-muwajjahat. Karena al-imkan itu nanti masuk di dalam ilmu yang menurut para teolog muslim ini ilmu yang paling berat karena paling sulit dan paling panjang ya. Karena nanti dari sini tadi saya sampaikan lahirlah yang tentang muwajjahat ya. Dari sinilah kemudian nanti lahir istilah Qadariyah, Jabariyah dan Asy'ariyah. Itu pernah dengar nggak? Itu dari sini panjang sekali, makanya ini perdebatan tentang imkan, kemungkinan. Orang berdebat. Nah kemudian para teolog itu nanti berdebat. Apakah perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan, katanya, atau diciptakan oleh dirinya sendiri? Nah ini kan kemungkinan karena manusia bisa menghitung kemungkinan yang terjadi gitu loh. Apakah manusia itu bebas dalam perbuatannya atau dia itu dipaksa untuk tunduk kepada takdir Tuhannya? Lahirlah kemudian yang pernah saya sampaikan ada namanya Jabariyah. Jabariyah ini satu kelompok yang memandang bahwa manusia itu tak ubahnya seperti bulu yang diterpa angin. Artinya dia tidak punya kehendak bebas sama sekali. Tuhanlah yang mengatur dan menciptakan. Kelompok ini tadi disebut dengan kelompok Jabariyah. Nah, ada lawannya Jabariyah disebut dengan kelompok Qadariyah. Apa itu kelompok Qadariyah? Kalau ini kebalikan, drastis dari yang tadi. Kalau Qadariyah itu mengingkari adanya takdir sebelum segala sesuatu itu terjadi. Nah, bagi orang-orang Qadariyah itu Tuhan itu atau Allah itu baru tahu tentang suatu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Nah, ya. Jadi menurut orang Qadariyah manusia itu bebas dalam segala perbuatannya. Makanya ini masuk ke ranah teologi nanti kalau. Nah, kata orang Qadariyah nggak ada istilahnya takdir yang menentukan kejadian itu dan ini. Nah, kalau kita makanya insya Allah kalian lah. Namanya kaum Asy'ariyah. Ini kaum Asy'ariyah ini tengah-tengah. Artinya bagi orang Asy'ariyah bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, tapi itu tidak berarti bahwa kebebasan manusia itu terpasung dan sama sekali dinafikan. Dalam kaitan dengan hal ini, Imam Asy'ari itu sang pendiri mazhab yang mendirikan mazhab Asy'ariyah itu memperkenalkan ada namanya kasbun, bukan kasbon ya, kasbun, konsep kasab. Konsep kasab, konsep kasab itu adalah usaha ya.
Mereka berpandangan bahwa yang menciptakan perbuatan manusia itu adalah Allah. Tetapi yang mengupayakan perbuatan itu sendiri adalah manusia. Ya, Allah di sini disebut sebagai Khalik, sedangkan manusia disebut sebagai Muqtasib. Apa yang Muqtasib? Dari kata kasab yang berarti upaya. Nah, kitalah yang mengikuti ini. Nah, dari tadi kalau Anda membahas kemungkinan ya makanya kaitannya dengan kemarin itu yang hubungannya semua masalah itu dihitung bukan berdasarkan, tidak selamanya, makanya hitungan kita ada yang salah, ada yang benar. Makanya dalam ilmu itu ilmu saja, ilmu itu sifatnya adalah belum pasti ilmu, tetapi dia memiliki data yang lebih kuat berdasarkan fakta-fakta empiris, data-data empiris. Seperti tadi dokter nggak, tadi betul itu, nggak ada dokter ketika mengatakan Anda minum ini pasti sembuh. Kalau dia ngomong secara personal, secara keyakinan bisa saja, tapi untuk dipublis yang sifatnya dikonsumsi oleh umum nggak berani, nggak ada itu udah, karena sifat dari ilmu itu ya begitu. Tapi kemungkinannya sembuh. Kalau dukun kan beda dari katanya katanya. Kalau dukun itu sembuh ya, beda bahasanya dengan itu. Karena nanti ada kelemahan manusia di situ. Makanya, nah ini supaya Anda tahu nanti kemungkinan yang mana yang pasti dan tidaknya. Tadi makanya Al-Baqilani, ada seorang ulama namanya Al-Baqilani dalam mazhab Asy'ari. Baginya itu yang harus dibedakan itu adalah ada namanya zatul fi'l. Zatul fi'l itu artinya perbuatannya itu sendiri dengan jihatul fi'l atau wasful fi'l atau sifat dari perbuatan. Yang menciptakan zatul fi'l itu adalah Allah, tetapi yang menciptakan sifat dari suatu perbuatan itu adalah manusia. Itu kata Al-Baqilani. Nah, dari sinilah makanya disebut oleh para ahli mantiq kata muwajahat itu materi yang sangat panjang sekali. Nanti ada materi tentang al-imkan, kemungkinan, kemudian ada nanti istilah wujub. Wujub itu artinya wajib. Ini harus wajib. Nah, makanya kalau sering kita mengatakan kalau Anda tidak mengatakan wajib dan tidak mengatakan mustahil, maka jawabannya ada satu, yaitu mungkin. Makanya nanti ada pembahasan wujub. Wujub itu artinya wajib. Ada pembahasan al-imtina. Al-imtina itu artinya mustahil, nggak mungkin lah. Jadi dibahas nanti. Kemudian ada pembahasan al-imkan, kemungkinan. Jadi nanti ada namanya imkan al-am, khos, ini panjang sekali sebenarnya. Kemudian nanti ada namanya jihatul qadiyah. Itu untuk menguji itu. Makanya ahli-ahli teolog. Makanya jangan salah dalam akidah, kita mungkin ngaku sebagai Asy'ariyah. Tetapi secara tidak sadar mungkin kita sering berlaku seperti Jabariyah. Jabariyah, ya udahlah. Kalau udah mati, udah, kalau udah sakit, itu udah Jabariyah itu. Makanya kemarin kan sempat heboh itu isu Jabariyah, Qadariyah waktu corona itu. Orang pergi ke masjid, sholat, coronanya lagi kencang-kencangnya, dihebohin oleh pemerintah. Ada orang yang berdiri atas nama agama, mengatakan bahwa ya kalau sakit ya sakit lah. Nah, itu sekilas itu adalah pandangan kaum Jabariyah ya semuanya sudah ditentukan Tuhan. Kalau Asy'ariyah tidak seperti itu. Dia harus usaha tergantung melihat itunya. Sifat ada nama dikenalkan oleh Asy'ariyah dengan konsep kasab, usaha. Oke, jadi itu ya. Jadi panjang banget jadinya. Karena kemungkinan ini sering dipakai ya. Karena saya ngomong panjang lebar karena istilah ini dipakai dalam istilah fikih, usul fikih gitu. Dalam masalah teologi. Makanya kenapa penting belajar ilmu ini dan saya rasa bukan dalam teologi, dalam fikih, dalam ilmu ekonomi bahkan dibahas. Ini saya rasa dibahas untuk menghitung kalkulasi itu siapa itu keuangan. Jadi itu ya, Hamidah. Waktunya sudah habis ya? Iya Pak.
Mungkin ada satu pertanyaan sih Pak yang belum dijawab, tapi ini berkaitan dengan yang tadi Bapak jelaskan. Tadi kan probabilitas dalam ilmu mantik sudah disebutkan ya, bahwasanya disebut dengan al-imkan. Kemudian tadi Bapak sebutkan juga al-imkan ini terbagi dengan kepada dua bagian, yaitu am dan khos. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang terakhir Kak, Pak, apakah yang dimaksud probabilitas ini kan yang dibicarakan dalam induksi gitu. Kan kalau di induksi kan ada sebuah pernyataan ya Pak ya. Ya, ini gimana Pak? Mungkin kaitannya. Maksudnya induksi? Iya, jadi pertanyaannya di sini adalah mengapa probabilitas itu dibicarakan dalam induksi? Kenapa? Ya karena itu termasuk bagian dari salah satu cara pembuktian melalui induksi. Kan induksi itu apa? Induksi. Makanya ada namanya logika induktif. Logika induktif itu kan proses pembuktian di mana suatu argumen diduga mendukung kesimpulan tetapi tidak bersinambungan dengannya. Jadi jelas dibutuhkan ya materi tentang apa ini kita bahas ini ya tentang probabilitas. Jadi logika induktif kan namanya logika induktif kan membahas juga tentang proses pembuktian. Makanya jelas masuk ya karena nanti kembali lagi kita bahas tentang kemungkinan. Kemarin apa itu logika induktif lebih detailnya nanti bisa dilihat lagi, tapi intinya bahwa proses pembuktian ya, di mana suatu argumen diduga mendukung kesimpulan tetapi tidak bersinambungan dengannya. Ya, itu yang disebut dengan logika induktif. Itu nanti jelas kan otomatis dari sini kan otomatis berhubungan dong antara probabilitas. Nah, kalau induksi itu memang ada yang mengatakan bentuk pembuktian. Tapi memang nanti ujungnya juga di probabilitas juga dibuktikan ya, meskipun actionnya ya orang tidak langsung membutuhkan bukti karena mereka tidak membutuhkan itu ya kan. Hanya untuk mengambil fungsi dari probabilitas tadi kan adalah untuk mengambil secara cepat dari hasil hipotesis. Jadi itu ya kenapa masuk dalam bagian induksi ya. Ya, baik Pak. Berarti bisa dikatakan sama Pak ya, mirip dengan yang tadi hipotesis. Kalau hipotesis itu kan pernyataan yang masih sementara gitu kan, harus diuji dulu. Maka digunakanlah probabilitas ini. Sedangkan kalau induksi pun dia merupakan argumentasi pembuktian yang diduga mendukung kesimpulan tetapi tidak bersenambungan dengannya gitu. Jadi sebuah pembuktian yang belum pasti juga, maka dari itu kita uji lagi dengan probabilitas. Bisa dikatakan begitu ya Pak? Ya. Ya. Itu makanya kan nanti lebih luas lagi kan kalau induktif metode, kalau nggak salah di bukunya siapa Basik Jalil Basik Jalil ada kalau nggak salah ya metode induksi ya, ada nggak sih? Kalau nggak salah ada di situ, coba nanti dilihat. Tapi hipotesis kemudian probabilitas itu masuk juga ke dalam. Oke. Baik, bagaimana Pak? Ini dicukupkan saja atau? Oke, silakan. Sudah habis waktunya. Ya. Baik, terima kasih kepada kakak pemateri, kakak pemakalah, ataupun teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam menanya ataupun menyanggah, menanggapi. Dan mungkin saya akan memberikan sedikit closing statement ya. Terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini, itu tentang probabilitas ya, atau sebuah peluang, sebuah kemungkinan dalam sesuatu yang akan terjadi gitu. Dan di sini macam-macamnya, ada probabilitas yang berdasarkan akal, terus ada juga atau berdasarkan teori,
yang disertai dengan rumus-rumusnya, lalu juga ada berdasarkan pengalaman, ada juga berdasarkan subjektif, ya. Ini lebih dekat kepada beberapa argumen yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Kemudian manfaat dari adanya probabilitas ini tentunya akan memberikan kita sebuah keyakinan ya atau pembuktian terhadap suatu ilmu, suatu teori agar bisa lebih dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik, itu saja dari kelompok kami, kelompok 12, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita tinggal berapa kali pertemuan untuk habis materi ini? Hamidah? Masih ada satu, kayaknya Karyalin ya? Masih ada satu lagi ya, Kak? Iya, satu lagi. Oke, berarti sisanya nanti kita sambil nunggu. UASnya tanggal berapa informasinya? UASnya informasinya tanggal berapa? Nggak tahu ya? Kurang tahu, Pak. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.